Salam Pramuka, salam inspirasi. Halo Sobat Stipo, kembali lagi pada Scout on Inspiring Podcast. Hari ini ya, episodenya agak berbeda. Kita sebelumnya udah mengundang narasumber ya dari berbagai instansi. Sekarang di sini kita bersama dengan Kak Adi ya. Mungkin sebelumnya udah nonton ya di episode pertama menjadi host. Sekarang kita di sini akan ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai gitu kayak let it flow. Nanti apa aja ketemu gitu yang kita obrolin. Oke, Kak Adi. Kak Adi di sini saya dengar backgroundnya itu selain kuliah ya dan ikut DKC juga ikut menjadi pembantu pembina, betul nggak Kak? Ya betul juga. Kak Dewi kan juga seperti itu kan? Iya, saya juga. Kita ikut serta ke Gus Depan juga untuk belajar lah istilahnya. Kakak di mana di Gugus Depan mana? Saya kebetulan membantu siaga Kak di SD Negeri 5 Sukesadi. Kalau saya di SMP Mutiara Singaraja yang dekat depan IGD. Kebetulan waktu itu kepala sekolahnya juga Kak Kuta, kebetulan pengurus juga di cabang, jadinya sempat ditawari karena pembina sebelumnya sudah pindah gitu, jadinya diperlukan pembantu pembina untuk membantu di sana. Kebetulan juga ditawari waktu itu ya, mumpung kosong ya kenapa tidak gitu. Oh, jadi itu latar belakang kenapa bisa sampai itu ya. Kalau saya dulu ikut, kan saya dulu masih ikut Racana ya, sampai sekarang masih ikut sih. Maksudnya waktu masih aktif itu, tingkat saya dulu ngajar di sana jadi pembantu pembina. Kemudian karena harus pindah, karena sudah selesai perkuliahan dan bekerja di tempat lain, jadinya merekomendasikan saya dan ada lagi rekan saya lagi satu. Itu sih kalau saya. Jadi dari kakak tingkatnya. Direkomendasikan dari kakak tingkatnya. Itu pentingnya relasi itu Kak ya. Nah, gitulah penting sekali biar nggak rugi kita ikut sana sini gitu loh. Ya setidaknya adalah relasi sedikit gitu. Udah berapa tahun nih Kak jadi pembantu pembina? Saya sebenarnya dari tahun lalu sih sebenarnya Kak. Tahun sekarang sudah masuk ke tahun sekarang sudah saya tahun kedua jadinya. Saya melaksanakan persari, kebetulan nanti tanggal 10 bulan Juni kita persari lagi, serangkaian kegiatan gini sebenarnya akhir semester gitu. Jadinya dilaksanakan persari. Seperti itu Kak Surandewi. Jadi kurang lebih 1 tahun lebih dikit lah saya sudah di sana. Kalau kan Surandewi berapa lama? Sebenarnya saya dari tahun 2021. Saya lupa sih bulan apa ya. Sekarang berarti udah mau capai 2 tahun. Tapi tahun pertama itu sangat sulit ya. Iya. Menyesuaikan Kak ya. Karena jujur di SMP Mutiara itu untuk gugus depan tuh masih belum teratur gitu Kak, masih belum mengikuti, mulai dirapi-rapiin lagi dulu sekarang gitu ya. Sama sekali dari nol tuh merintis banget jadinya. Kalau Kakak gimana kondisi gugus depan pas Kakak udah di sana? Kalau sebelumnya kebetulan kepala sekolah di sana juga pelatih di Pusdik, jadinya ya tidak terlalu banyak ginilah, terlalu banyak yang yang disesuaikan lagi, tinggal masuk dan melanjutkan saja sih sebenarnya Kak. Gitu di sana tidak terlalu banyak sih kendala gitu. Jadi sebenarnya kan Kak Surandewi kan latar belakangnya pendidikan ya. Iya. Ya pendidikan. Kenapa kok kesulitan juga mengawali itu Kak? Pertama karena latar belakang siswa yang berbeda-beda. Ternyata di sekolah swasta dan negeri itu bisa menciptakan karakter siswa yang cukup signifikan bedanya kayak itu. Jadi lumayan kaget lah itu culture shock gitu ketemu siswa. Nah selanjutnya juga karena biasanya yang saya temukan ya pramuka di gugus depan yang telah saya lewati itu kan kayak gini gitu ya. Ada perkemahan, ada gini gitu. Tapi di sana sama sekali nggak ada kayak pakemnya tuh harus ngapain, kayak mau latihan minggu ini ngapain itu kayak belum ada runtutan jadwalnya. Jadi saya mulai dulu dengan membuat program latihan di per satu semester mingguan, terus ada yang program semester juga gitu. Nah di selain itu juga karena memang anak-anak peserta didik itu ya dulu sebelum rekan saya yang merekomendasikan itu juga memang pramukanya jarang dilaksanakan, bahwa bahkan hanya sekedar kayak di kelas dikasih materi, dikasih tepuk gitu doang, padahal kan itu harusnya disiaga kan, padahal ini udah di Penghalang harusnya lebih lagi kayak itu sih kesulitannya untuk merintis dari nol biar tahu gitu pramuka itu sebenarnya perlunya apa sih gitu yang di gugus depan. Sebenarnya gini Kak Surandewi, setelah saya masuk
ikut serta sebagai pembantu pembina. Mungkin waktu di Ambalan juga, karena dulu saya sudah kelas 12, peradannya sudah terpilih, Dewan Ambalannya sudah baru, saya masih diajak waktu itu sama kakak pembina saya untuk sebagai pembantu pembina waktu masih jadi siswa. Sebenarnya kan masih kita masuk gini ya, apa namanya, Dewan Ambalan juga apa namanya, anggota di Ambalan tersebut sebenarnya kan, tetapi karena sudah tidak aktif kan, karena sudah kelas 12, jadi saya masih ikut aktif. Teman-teman saya udah selesai di pramuka, saya tetap masih ikut aktif di pramuka. Jadi ya saya dari sana juga merasakan pentingnya sih ada pembantu pembina ya. Entah itu waktu itu kan saya masih di Penegak saya temui, sekarang di Siaga, sangat-sangat penting peran pembantu pembina menurut saya Kak Surandewi gitu. Jadi banyak kendala-kendala di lapangan yang sebenarnya kan kita tahu aturannya harusnya begini, harusnya begini. Orang lain mungkin santai ngomong nggak boleh gitu, harusnya gini, harus gini. Coba dulu ke gugus depan, rasakan apa sih dinamikanya, nah baru kita bisa paham sebenarnya apa sih kendala di gugus depan gitu. Kalau Kak Surandewi gimana melihat hal tersebut Kak Surandewi? Nah sebenarnya gini juga Kak, sebenarnya nggak ada pembina gitu loh di gugus depan saya. Apakah saya pembina tetap disebut pembantu pembina sedangkan pembinanya nggak ada? Ya karena tetap sih statusnya kan, karena kan kakak masih tergolong anggota muda kan ya, belum anggota dewasa, jadinya ya tetap statusnya sebagai pembantu pembina sih menurut saya. Nanti masalah pembina yang nggak ada, kita sebenarnya bisa merekomendasikan nanti untuk pencari pembina itu sih. Kalau menurut saya Kak, pembantu pembina itu sangat penting, terutama ya banyak ya Kak. Karena saya kenal beberapa guru juga kan. Katanya di sekolah itu ada yang namanya pembina tapi belum KMD dan belum dikukuhkan sebagai pembina. Jadi lebih banyak kegiatan kepramukaan yang seharusnya diberikan itu nggak sesuai kurikulumnya pramuka kayak gitu. Sedangkan kalau kita ya yang tegak dega dan apalagi yang sudah ikut KMD itu kan pasti kita tahu kurikulum pramuka itu seperti apa, kita mengarahkannya kemana kayak metodenya juga sebenarnya kita. Iya gitu Kak. Itu satu fenomena yang saya temukan, ada pembina tapi bukan pembina. Oke. Ya, karena itu sih keresahan saya juga Kak Surandewi. Sebenarnya setiap beberapa waktu ya kakak ya, dari kuartir, entah itu kuartir cabang ataupun kuartir daerah, yang saya tahu itu rutin melaksanakan kursus mahir dasar Kak. Jadi ada yang di cabang, ada yang di daerah, yang selama ini saya tahu. Nah entah kenapa pembina yang sudah kakak-kakak yang sudah KMD dan dikukuhkan sebagai pembina malah tidak jadi pembina. Nggak tahu siklusnya di sekolah itu seperti apa kok, entah dia pindah lah, entah apa, jadinya isu kekurangan pembina di setiap sekolah ini masih terdengar sampai sekarang Kak, gitu. Nah jadi mungkin karena kesibukan dan lain hal kan, saya lihat juga kakak-kakak kita yang sebagai pembina di gugus depan itu kebetulan juga sebagai guru, sebagian besar sebagai guru gitu. Jadinya ada kesibukan ini itu yang memang tidak bisa fokus di sana. Kita juga tidak menyalahkan hal itu karena memang kewajiban kakak kita seperti itu kan gitu. Jadi terkait dengan kita ini Pramuka Penegak dan Pandega yang sebenarnya sudah bisa menjadi pembantu pembina kan, cobalah itu diupayakan, bukan nggak hanya kita hanya membantu gitu loh Kak Surandewi. Saya banyak mendapatkan ilmu baru selain latihan rutin, selain ujian SKU, ujian SKK. Jadi di gugus depan itu bagaimana kita cara mengarahkan adik-adik kita nanti kalaupun sebaya di Penegak Pandega, bagaimana mengkoordinir hal itu gitu ya, agar bisa lah pengalaman yang kita dapat sebelumnya bisa kita bagikan ke teman-teman gitu loh. Saya tertarik sih tadi sama yang Kak Adi, katanya waktu Penegak ya Kak masih diajak walaupun udah selesai gitu ya. Menurut saya itu bagus sekali ya Kakak. Mungkin bagi kakak pembina itu bisa mencontoh seperti itu. Mungkin jadi banyak yang seperti itu, saya ketemu juga seperti itu Kak Surandewi. Enggak hanya yang di Penegak, malahan yang di Penggalang dulu, juga sekarang ada ya. Penegak ditarik lagi gitu. Menurut saya itu bagus sekali Kakak. Jika misalnya Kakak belum, mungkin bisa dicoba gitu ya. Apalagi kalau misalnya mengajak yang dari Ambalan atau Racananya itu langsung terjun ikut, kan udah tahu seluk-beluknya kayak gimana, bisa merasakan juga sudut pandangnya kalau sebagai peserta didik itu kayak apa, biar nggak bingung lagi dari luar merekrut gitu kan. Seperti Kak Surandewi biar nggak ada culture shock lagi gitu kan, ya udah tahu budayanya gitu. Itu nggak salah sebenarnya, tapi kan karena memang beda tempat ya, beda budaya kan nggak jadi masalah. Kalaupun dari satu tempat kita ngambil kan lebih
cepat bisa menyesuaikan kan gitu Kak Surandewi. Iya. Berarti kan yang benar tuh yang bisa jadi pembantu pembina tuh sebenarnya kan dari yang tegak dega aja Kak ya. Saya kurang tahu terhadap hal itu sebenarnya, entah yang di Penggalang juga ada teman-teman kita yang di Penggalang apa boleh atau itu nggak tahu. Sejauh ini saya hanya menemui yang penegak dan pandega. Nah itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan saya Kak, karena kan seperti yang Kak bilang juga di Penggalang juga bisa diajak sejak dini ikut terjun untuk mendampingi, mengarahkan. Beberapa SMP saya lihat ada seperti itu. Karena memang banyak siswanya di latihan rutin kan nggak mungkin 2 orang pembina, 1 putra 1 putri yang handle seluruh siswa, karena kan kelas berapa jadinya, kelas 7 kalau nggak salah itu wajib, kelas 7 apa semua itu wajib, saya kurang tahu, intinya ada yang wajib, ada yang memang khusus dia di ekstrakurikuler pramuka gitu. Jadinya untuk menghandle yang latihan rutin yang wajib ini banyak saya lihat memanfaatkan kakak-kakaknya yang udah kelas 9 mungkin yang masih aktif di pramuka untuk membantu pembina. Secara nggak langsung, secara pelaksanaan kan sama juga artinya pembantu pembina gitu sih. Saya juga menerapkan itu di SMP Mutiara. Karena siswanya masih sedikit ya, jadi semua itu wajib ikut pramuka dari kelas 7, 8, 9. Nah, karena memang ada beberapa perilaku siswa itu yang memang kalau dibilang di pendidikan itu misbehavior gitu ya, sulit dikendalikan. Jadi kami bentuklah kader-kader ya, kalau kader sebutnya itu ada yang putra putri, di mana di minggu sebelumnya minggu ini kan kita sudah merancang minggu depan kita mau materi apa, di minggu ini kita tempalah mereka dulu, jadi minggu depannya mereka yang akan membantu pembina untuk sama kayak di penegak berarti kalau dulu saya di penegak seperti itu, Dewan Amalan itu kan sebenarnya yang mau menyiapkan latihan rutin, kalau diperlukan pembina baru masuk, kalau tidak ya dilaksanakan oleh Dewan Amalan bersama teman-temannya kan gitu. Berarti sama sistemnya seperti itu. Mungkin Kak yang nonton yang lebih tahu ya, Penggalang itu boleh apa enggak itu, atau gimana sih sebenarnya aturannya, siapa sih yang boleh jadi pemandu pembina? Komen di bawah ini ya. Didiskusikan bersama-sama, mungkin setelah ini kita cari tahu juga. Menurut saya hal itu tidak bermasalah Kak Surandewi. Itu sebenarnya simbiosis mutualisme kan, pembina diuntungkan, siswa yang jadi kader diuntungkan, teman-temannya juga yang lain merasa diayomi juga lebih banyak diuntungkan juga gitu. Terkait hal itu juga, nah kebetulan mungkin Kak Dewi pernah merasakan atau tidak, kebetulan karena gugus depan saya itu berpangkalan di sekolah dasar, jadi di sekolah dasar itu ada 2 golongan kan Kak, ya 2 golongan, siaga dan penegak. Penggalang. Siaga dan penggalang Jadi kalau misalnya sendiri itu latihan rutin hanya dihandle sendiri, itu lumayan kerepotan. Jadi kadang-kadang saya dibantu oleh teman-teman yang jadi pembantu pembina juga, kadang dibantu oleh pembina yang ada di sana juga. Jadi menarik, kompleks sebenarnya. Baru saya tahu sekompleks itu pramuka di sekolah dasar. Bagaimana, saya belum tahu ini bagaimana aja pembina-pembina yang tidak, mungkin yang tenaganya sedikit, mungkin 1 orang 2 orang, dan tidak ada pembantu pembina di gugus depan tersebut, bagaimana caranya dia menghandle latihan rutin agar tepat sasaran, semua yang siaga, yang penggalang ke penggalang. Hal itu sih sebenarnya serunya di sana Kak Surandewi. Menarik ya, langsung 2 golongan sekaligus. Kalau saya sih cuma 1 ya, cuma ada penggalang aja sudah. Jadi nggak terlalu kelihatan lah kesulitan seperti yang Kak Adi alamin kayak gitu. Kak Adi berarti berapa orang jadi pembina pramuka, pembantu pembinanya? Di sekolah sekarang 2 orang. Putra putri? Putra sulit sekali cari yang putri. Ya. Teman-teman yang putri agak sulit saya carinya. Mungkin dari gini ya, kakak yang penegak pandega juga, siapa yang jadi pembina pramuka boleh komen di bawah, mungkin tips and trik ya. Jadi kalau ketemu tadi solusi dari masalah yang kita alami, cara kakak-kakak boleh juga diceritain pengalaman uniknya gitu. Mungkin suatu saat kita akan bacain nih komennya. Ya, suatu saat. Jangan lupa like, komen dan subscribe dulu Kakak, karena itu penting untuk kita sendiri terima masukan, sharing di kolom komentar itu. Saya rasa banyak yang menemukan keresahan ini Kak Surandewi, tapi mungkin belum ada platform yang untuk mengakomodasi hal itu gitu. Coba kita fasilitasi coba di sini kan gitu ya. Kita buat grup ya untuk membantu Kabupaten Buleleng. Ada yang minat nggak ya? Grup gibah ya gitu ya. Maksudnya gibah
kendala-kendala apa yang ditemui gitu. Itu gibah sih. Jadi apa bagus sih. gimana diskusi Gibah sih itu kan lebih sebenarnya tepat. pertukaran informasi ya, itu dalam konteks ya ngomongin orang. Kayak kita buat gibah yang positif gitu ya. Ada yang berminat, kalau minat komen ya. Kalau beneran banyak yang minat kita buatin grup kalau gitu ya. Ya, Semuanya. berusaha menjembatani anggota muda, Iya, anggota dewasa kan dewasa. ya. Nah, kita kan Ya. sebenarnya di golongan Pandega ini kan dipersiapkan untuk menjadi anggota dewasa juga, karena kan setiap pembinanya golongan sendiri. itu ada tahapannya juga. Iya. Khusus di Pandega ini ya memang disiapkan untuk ke anggota dewasa dipersiapannya. Kak Adi sendiri udah ikut KMD belum? Saya kebetulan SKU saya KMD yang kurang, Kak Surandewi. Saya juga Sebenarnya sih. kan Pandega Saya, itu harus. di salah satu poin di SKU-nya itu ada poin Mengikuti KMD kan ya, KMD. kursus mahir dasar ya, karena kesempatan juga memang kita kalau misalnya ada ya kita ikut sebenarnya Kak gitu. Tapi sebenarnya Kak minat gak? Sangat Mau nggak? berminat dari dulu saya cari-cari Saya juga. informasinya gitu. Tapi sekarang kebanyakan ini sih Kak, yang online gitu. Oke. Lebih tertarik prefer yang online apa offline? Saya yang offline malahan. Karena Walaupun kan- biayanya lebih ya. wow. Ya karena kan kita kalau pembina pramuka kalau belajar itu kan bisa sendiri sebenarnya. Saya yakin pengetahuan kita ini Iya. yang sudah terjun langsung ke gugus depan sedikit banyak tahulah materi-materi yang akan mungkin nantinya disampaikan di kursus mahir dasar secara tertulis dulu, tapi secara praktiknya ya kami itu yang masih belum ketemu bagaimana sih metode-metodenya. Nah itu sih sebenarnya yang penting untuk kita ketahui. Jadi ya saya lebih prefer yang offline. Saya juga sangat tertarik gitu Kak ikut KMD, udah nabung sudah ada tabungan KMD gitu. KMD tabungan KMD. Saya dengar juga di dekat-dekat ini ya bulan Juni di Stahun Pukudoran itu juga ada kursus mahir dasar. Saya di tahun ini kan kemarin juga di cabang menentukan itu bahwa bukan sih menentukan, menyampaikan bahwa KMD di tahun ini khusus untuk Kuarca Buleleng KAK itu dilaksanakan secara mandiri di masing-masing kuartir ranting. Oh, oke. Ya, seperti kemarin itu kan di Groga sudah dilaksanakan. Saya dengar-dengar Seririt, Busung Biu dan juga Sukesade ini menyusul. Mungkin nanti ranting-ranting yang lain mungkin udah persiapan juga, tapi saya belum sempat dengar sih sebelumnya. Berarti kalau misalnya kampus atau perguruan tinggi itu dia masuk ke cabang atau ke ranting ya Kak? Nah, secara Jukran Pramuka yang berpangkalan di perguruan tinggi yang sempat saya baca, untuk pramuka yang berpangkalan di perguruan tinggi itu masuknya langsung ke cabang Kak. Oh gitu. Ke kuartir cabang. Nah, nanti mekanisme lebih lanjutnya karena belum pernah saya lihat secara langsung gitu ya, komunikasi yang intens mungkin kayak misalnya Mugus, musyawarah gugus depan itu kan melibatkan kuartir juga di atasnya sebagai apa namanya, agar tahu juga kegiatan kan diundang biasanya gitu. Nah, kegiatan Mugus itu belum pernah saya temui gitu, baik di pangkalan saya maupun pangkalan-pangkalan perguruan tinggi yang lain yang saya tahu juga belum pernah sih. Mohon maaf kalau misalnya sudah pernah ya, tapi saya belum pernah dengar maksudnya gitu. Kalau saya sendiri KMD itu tertarik sama gininya Kak, administrasi gugus depannya. Oh, di bagian Karena, administrasi. Saya kebetulan suka juga dengan administrasi. Dulu juga pernah ikut apa ya, pelatihan apa ya di Kuarcap itu ya, KPDK ya kalau nggak salah. KPDK apa KIM? Apa ya, lupa pokoknya itu Kak Susile ya, sekretaris cabangnya menyampaikan administrasi gugus depan, bahkan untuk sekedar cap pun itu ada aturannya kan, kayak sedetail itu. Makanya saya pengen tahu itu loh, pasti lebih banyak lagi mendalam, ada hal-hal yang belum saya ketahui gitu. Oke. Jadi sebelum kita fokus ke administrasi, saya callback dulu ke tadi soal pembantu pembina kan KMD. KMD itu kan kursus biar lebih tahu lah gitu kan. Tapi sebelum KMD ada yang namanya kursus instruktur muda Kak. Nah ini sebenarnya lebih disiapkan untuk pembantu pembina sih sebenarnya Kak. Nah kalau misalnya KMD kan memang disiapkan untuk ke pembina ataupun nanti seperti yang saya bilang tadi kan Pandega itu disiapkan untuk ke anggota dewasa dia materi-materinya. Nah sekarang kalau misalnya penegak kan belum bisa karena usia belum dan juga syarat juga belum ke sana arahnya ke kursus mahir dasar. Jadi sebenarnya bisa mengikuti kursus instruktur muda namanya. Kalau KIM itu langsung dari gini ya cabangnya ya? Iya dari Pusdik. Semua pendidikan dan pelatihan kan harus dari Pusdik yang mengeluarkan dia. Jadi dari cabang nanti yang menghandle hal itu. Kebetulan
Juga waktu sidang paripurna cabang kemarin kita usulkan KIM di tahun ini, teman-teman di Dewan Kerja Ranting juga setuju gitu, tetapi kangguin karena anggaran kita terbatas kuartir cabang tidak bisa mengakomodir sampai di sana sebenarnya. Jadi kita tawarkan untuk mandiri, tapi kita lihat dulu nanti antusias kakak penegak dan Pandega untuk KIM ini bagaimana. Kalau misalnya memang betul-betul semangat dan berminat, mungkin kita coba fasilitasi di tahun ini Kak Surandiri. Terwujud ya. Kita bisa kan Kak, kita sebagai DKC? Ya boleh aja, selagi masih penegak dan Pandega. Oke, jadi fasilitatornya boleh juga kalau di KIM itu bagaimana? Tergantung nanti Pusdik bagaimana, karena nanti dia punya mekanisme kakak kita di pelatih yang jelas jadi peserta sangat boleh. Ya sangat boleh. Oke, berarti KIM dulu. Ya, kursus untuk muda biar mempersiapkan teman-teman ini dah. Tolong juga mungkin kalau nanti jadi dana pribadi sekolah-sekolah yang kekurangan pembina yang melibatkan pembantu pembina untuk mengelola gugus depannya, mungkin bisa dibantu disubsidi dari sekolahnya kayak gitu. Nah, biar nanti memang keabsahannya memang sudah terkualifikasi di Pusdik kita gitu loh. Nah, itu sih terkait dengan pembantu pembina, ada jalannya sebenarnya untuk melatih hal itu. Saya bahkan baru tahu itu KIM itu ya. Sebenarnya KIM itu apa? Pernah dengar KIM itu apa sih itu KIM, baru tadi tahu. Jadi kayaknya saya tuh harus lebih banyak ya diskusi sama pembantu pembina ini ya, biar bisa sharing ikut gitu. Memecahkan masalah-masalah yang ada kan gitu ya. Iya. Oke. Ya, tadi lanjut ke KMD sudah terkait administrasi tadi saya terkait juga Kak Surandiri. Banyak sebenarnya gugus depan yang masih keliru dalam melaksanakan sistem administrasi di gugus depannya. Masih banyak yang kan sebenarnya administrasi gugus depan itu hanya satu ya yang di bawah. Sebenarnya tanda tangannya itu hanya ketua gugus depan, tapi kan banyak karena biar tahu ini di wakasisnya ada peradananya juga. Itu di Dewan Kerja Ranting juga beberapa kali saya menemui hal itu Kak Surandewi. Jadi ketua DKR-nya yang tanda tangan sebenarnya kan kalau di kuartir itu ya satu pintu ya, nanti ikut Sisminter, sistem administrasi kuartir. Ya itulah menariknya administrasi, hal sekecil tanda tangan itu tempatnya ranahnya Kak Surandewi. Berarti cocok Kak Surandewi sekarang jadi di ketua bidang kajian di Dewan Kerja, berarti kan membahas hal itu semua. Gitulah. Dan podcast ini juga salah satu proker bidang kajian ya. Kita mengkaji hal kayak gini, kayak gitu. Biar dampaknya lebih lebih nyata. Bisa diterima oleh teman-teman kita di gugus depan dari penegak Pandega ataupun kakak-kakak di pembina, mungkin menyalurkan apa aspirasinya kan bisa juga. Jadi tolong ditonton sampai habis ya, jangan skip iklan. Walaupun pada pembahasan kali ini kita kesana kemari Kak, membahas keresahan, nanti judulnya keresahan pembantu pembina gitu aja. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bahas tadi? Nah mungkin itu dulu terkait dengan pembantu pembina. Intinya saya sih berharap kakak Peremka Penegak dan Pandega buat diri kita berguna kalau ada waktu luang. Nah, kalau ada waktu luang ya kadang-kadang kan ada fokus belajar gini gitu ya, kita tidak memaksakan, tapi kalau misalnya kakak bisa mobile, bisa hal itu kan bisa melatih soft skill kakak kan gitu ya. Itu sih dari saya Kak Surandewi terkait dengan pembantu pembina. Iya, saya juga setuju Kak. Nambah relasi juga ya, apalagi misalnya kalau saya sebagai calon tenaga pendidik gitu ya, udah dapat jalur lah kita dikenal itu. Kak kan lulusan pendidikan bahasa Inggris, apalagi yang lulusan pendidikan guru sekolah dasar ya, walaupun nanti nggak ngajar pramuka kan pasti kenal dengan pramuka karena kan setuju wajib pramuka. Diri lah setidaknya gitu. Udah ada buka pintunya dikit gitu, membantu kita di kehidupan. Oke. Terima kasih Kak Adi bincang-bincangnya hari ini. Next kita bikin kayak gini lagi kali ya. Kayaknya seru ya. Kita cari tahu dulu mungkin apa keresahan teman-teman yang lain. Nah, kita walaupun tidak ada solusi mungkin nanti tanya kita sampaikan. Halo kakak-kakak pembina, kami resah. Tolong dibantu diluruskan gitu kan ya. Episode spesial keresahan playlistnya keresahan. Oke, jangan lupa ya di komen kalau misalnya tadi mau bikin grup ya, dan juga kalau ada kalau ada gini juga, kalau ada solusi dari apa misi tanya tadi ya, bisa di komen nih, boleh banget. Jangan lupa ya di share, di like, komen, subscribe paling penting. Oke.
Follow juga Instagram DKC Buleleng, DKC_Buleleng untuk info-info kegiatan DKC berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih dulu, ucapan terima kasih kepada fasilitator kita saat ini. Kepada Kominfo Santi dan juga Pemkab Kabupaten Buleleng ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Alat-alat yang lengkap ya, ruangan yang sangat megah untuk melakukan podcast sehingga hasilnya sangat luar biasa. Oke, sip. Terima kasih. Jangan lupa nonton terus ya. Salam Pramuka. Salam Salam inspirasi. Bye bye.